Dilema kader Banteng, ikut retret emak marah, tidak ikut retret kehilangan arah. Pamit kepada istri, keluarga, dan para masyarakat yang didukung untuk mengikuti retreatment yang dilakukan oleh Presiden Prabowo di Akmil Magelang. Namun, apa daya, setelah sampai di Magelang, ada instruksi dari emak Banteng untuk tidak mengikuti retreat. Jadilah mereka gelandangan 3 hari tanpa kejelasan apakah masuk ke Akmil atau berkeliaran di sekitaran Magelang. Oke, agar sama persepsi kita tentang pentingnya retreat, kita simak keterangan dari Mas Ari Ginanjar, seorang motivator pendiri ESQ. Yuk, kita simak videonya. Pak Ari, bagaimana pandangan Bapak tentang retreat dan training, Pak? Saya tidak bermaksud mengajari ikan hiu berenang ya, tetapi bayangkan kamu adalah seorang nahoda yang memimpin 38 kapal induk dan 514 kapal skoci. Tetapi para nahoda kapal induk tidak tahu cara mempergunakan kompas dan juga tidak mengerti manfaat jangkar. Kira-kira apa yang akan terjadi kan? Wah, bisa tersesat, Pak. Nah, itulah manfaat retreat atau training. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kompas, kemana akan menuju. Jadi kalau kita tahu utara, maka kita semua akan menuju sebuah titik yang ingin dicapai. Yang kedua adalah jangkar, nilai-nilai yang harus dipegang supaya tidak dilanggar. Contoh, keadilan, kejujuran, kebersamaan, keterbukaan. Yang ketiga adalah misi, yaitu alasan mengapa kita harus mencapai tujuan tersebut. Di sini terdapat grand why. Yang keempat adalah meaning atau higher purpose, yaitu tujuan mulia di atas segala kepentingan yang harus dimiliki. Nah, kalau 4 hal tersebut sudah dimiliki, maka niscaya semua nahoda-nahoda dari 38 kapal induk yang merupakan para gubernur dan 514 skoci yang tidak lain adalah para bupati dan wali kota yang memiliki tujuan yang sama, nilai-nilai yang sama, dan alasan yang sama, serta grand why yang sama. Kalau 4 itu sudah dimiliki, maka niscaya kapal-kapal induk tersebut semua akan menuju arah yang sama. Dan tentu saja kondisi samudera pun akan dijelaskan, misalnya geopolitik atau isu kabur aja dulu. Semua adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi di dalam perjalanan menembus samudera. Jadi menurut kamu bagaimana? Retreat training ini efisiensi atau pemborosan? Menurut Anda? Luar biasa ya, begitu mengena dan membumi sekali. Saya berharap kita semua paham nih betapa pentingnya si kepala daerah mengikuti retreat yang diadakan oleh nahkoda kapal. Nah, kabarnya malam ini kader PDI Perjuangan yang tadinya luntang-lantung seputaran Akmil di Magelang sudah mau tidak tunduk pada Ibu Mega dan mengikuti retreat di dalam. Tapi ada yang menarik nih, bagaimana tanggapan dari Menteri Dalam Negeri selaku panitia penyelenggara retreat Akmil Magelang. Apakah mereka diterima atau tidak? Kita simak videonya. Pak, tadi berbincang dengan beberapa kepala daerah. Iya. Ini ada yang menyarankan karena retret sudah jalan hampir setengah. Yes. Ini kan masih ada pada PDI Perjuangan yang kepala daerah belum bergabung. Iya. Itu diminta nanti aja belum bantuan gitu. Nah, dari Kemendagri sendiri ini masih menunggu atau memang nanti akan dikelompokkan bareng yang sengketa? Seingat saya dari data kita, kalau nggak salah ada 97 ya kader PDIP ya. Dan itu yang ikut atau yang Jumlah semuanya ya dari 503 itu lebih kurang 50-an lebih, 51 sudah masuk dari hari pertama.
dari yang pertama ya, karena ya mereka menyadari bahwa ini adalah program dari pemerintah dan ini berguna untuk mereka sendiri dan mereka tahu bahwa inilah pada saat pemilihan kan yang memilihkan rakyat ya. Tanggung jawabnya adalah kepada rakyat utamanya. Saya sudah sampaikan tadi siang, partai itu hanya kendaraan ya. Partai memberikan blessing untuk maju. Tapi ketika menjadi kepala daerah bukan karena dipilih oleh partainya, tapi dipilih oleh rakyatnya. Oleh karena itu ya kehadiran ini akan untuk kepentingan rakyat, mengharmonisasikan. Coba lihat, tanyakan pada rekan kepala daerah, antusiasmenya luar biasa dan mereka betul-betul bisa bertemu. Saya malah perintahkan untuk semua gubernur bertemu, berkumpul dengan para bupati, wali kota yang ada di provinsi itu supaya saling kenal aja. Bayangkan kalau seandainya nggak saling kenal. Jadi tempat ini menjadi tempat awal mereka saling mengenal, bahkan mungkin berbicara sudah mulai substansi apa yang penting perlu kita lakukan di provinsi kita. Nah kalau yang nggak hadir kan rugi, mereka nggak menjadi bagian itu, mereka nggak punya kesempatan, momentum mengenal satu sama lain yang bisa dalam posisi cair. Jumlah kepala daerah ini 503 saat ini yang ada. Satu hari nggak akan cukup untuk mengenal satu sama lain. 2 hari nggak cukup, 3 hari nggak cukup, ya. 7 hari lumayan untuk saling kenal, tukar menukar WhatsApp, saling kenal secara personal. Itu perlu waktu dan ini mungkin akan sulit terulang kembali. Nah oleh karena itu saya tahu dalam beberapa waktu ini akan ada lagi yang akan bergabung, ya. Saya nggak akan sebutkan jumlahnya, bergabung, ya silakan, kita welcome masuk, ya. Dan kemudian kalau ada yang nggak bergabung nanti memang ada rencana kita untuk orientasi bagi yang 40 ya, yang daerah yang belum dilantik. Karena apa? Karena ada sengketa di MK dan ada yang pilkada ulang. Pilkada ulang itu karena kotak kosongnya menang di Bangka, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Nah yang ini 40 ini kita belum tahu. Besok akan diumumkan apa ditolak atau pilkada ulang atau pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Kita nggak tahu. Ya, MK yang memutuskan besok, kita dengar sama-sama. Nah kita tentu juga akan memberikan kegiatan pembekalan kepada mereka. Apakah mungkin yang nggak hadir nanti akan digabung? Nanti kita pertimbangkan. Sangat lihat situasi nanti. Tapi nanti yang kali konsepnya akan sama di akhir. Nggak bisa. Nggak akan konsepnya seperti ini. Karena konsepnya nanti kita akan menggunakan konsep seperti yang lama. Yaitu mereka mungkin ke BPSDM di mana? Di Kalibata yang tempat diklatnya punya Kemendagri. Dan setelah itu kita akan berikan isikan materi. Jadi nggak akan sama seperti di Magelang. Magelang berbeda karena gabung jadi besar. Yang kedua materinya juga adalah gabungan dengan Lemhanas. Yang ketiga tempatnya waktunya cukup, tempatnya nyaman, informal, tidak di hotel, tidak di tak di dalam tenda, tidurnya sama-sama. Itu akan sulit sekali menemukan momentum seperti ini. Itu yang saya sampaikan tadi siang. Yang nggak datang, nggak gabung, nyesel sendiri nanti, rugi sendiri. Datang di tengah-tengah mempengaruhi nanti penilaian nggak Pak? Kan kehadiran 90%. Ya, kita akan bedakan nanti sertifikatnya. Yang 90% sertifikatnya lulus. Yang datang ke tengah-tengah, kita berikan sertifikat telah mengikuti. Yang datang besok Pak? Apa itu? Yang datang besok? Ya silakan. Kita welcome untuk bergabung. Telah mengikuti saja. Nggak ada kata-kata lulusnya. Ya. Menurut saya, disinilah kerugian terbesar yang didapat oleh kepala daerah kader PDI Perjuangan. Pertama, mereka sudah masuk di pertengahan agenda retreat dari Menteri Dalam Negeri. Tadi Tito Karnavian sudah me-warning bahwa mereka tidak akan mendapatkan sertifikat kategori lulus. Jadi
dianggap tidak pernah mengikuti retreat yang ada di Magelang. Yang kedua, mereka kehilangan momentum untuk bisa langsung bertanya dan menyerap bagaimana mekanisme anggaran dari Kementerian Keuangan, karena sesi Menteri Sri Mulyani itu dilaksanakan kemarin. Jadi, untuk penjelasan dana subsidi bantuan dari pusat, baik itu DAK, DAU, dan subsidi insentif bagi hasil daerah dan pusat, mereka tidak tahu bagaimana cara penyerapannya dan bagaimana cara agar dana itu bisa dikembalikan ke masyarakat. Mungkin mereka hanya mendapatkan momentum dengan bertemu Presiden Prabowo, tetapi ya cukup salpi-salpi aja lah, karena Prabowo juga sudah tahu siapa kepala daerah yang komit dan royal kepada pemerintah, siapa yang tidak. Oke, kita kawal terus pemerintahan Prabowo supaya Indonesia sejahtera. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampurasun. Bye-bye.